Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Ani Khalidah Ritonga MAG. Yang saya sayangi saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah saya yang berjudul Sejarah Masuk dan Kerajaan Islam di Nusantara. Materi yang akan saya sajikan pada video kali ini berjudul Sejarah Masuk dan Kerajaan Islam di Nusantara, di mana pada materi ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, Islam masuk ke Nusantara. Yang kedua, sebab-sebab Islam cepat berkembang di Nusantara. Dan yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kepada saudara-saudari sekalian, semoga menyimak video saya ini. A. Islam masuk ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara kira-kira abad ke-7 atau 8 Masehi melalui jalur perdagangan dan pelayaran antar benua yang terjadi pada masa itu. Walaupun demikian, para ahli berbeda pendapat tentang bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam tersebut hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Berbagai teori pun berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Pada modul ini, saya akan mencoba memaparkan beberapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara, yaitu sebagai berikut. 1. Teori Gujarat. Ilmuwan Belanda, yaitu Pitsnaval dan Moketo, mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Nusantara ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Menurut mereka, Islam masuk ke Nusantara sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang dengan jalur Indonesia, Kombay, Timur, Tengah, Eropa. Bukti teori Gujarat adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh 1297, dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Kambay. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. 2. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori ini menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah atau Persia. Buktinya yaitu yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad SAW sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Yang kedua, di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabwik atau Tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur Asyura. Teori ini pun memiliki kelemahan, yaitu bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus.
Baghdad, Mekkah, dan Madinah. Jadi, tidak meyakinkan bahwa ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran di Nusantara. 3. Teori Makkah. Teori Arab atau teori Makkah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Nusantara berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh para musafir Arab atau Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini ialah Buya Hamka, Muhammad Yunus Jamil, dan banyak ilmuwan lainnya. Bukti teori ini ialah adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu ialah Mesir dan Makkah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Hingga kini, teori Arab dianggap teori yang paling kuat. Kelemahannya hanyalah terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. 4. Teori India. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Harrison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar atau India. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Alasannya, Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Pendapat bahwa Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Kelemahan itu dikemukakan oleh Morrison. Ia berpendapat, meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal, itu tidak lantas berarti Islam juga berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Morrison mematahkan teori Gujarat ini dengan menunjuk pada kenyataan bahwa pada masa Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat tahun 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Baru setahun kemudian, Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Islam. 5. Teori Bangladesh. Teori Bangladesh dikenal juga dengan nama teori Bengal, dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. Teori ini juga mengemukakan bahwa Islam datang di Nusantara berasal dari Bengali. Teori ini didasarkan atas tokoh-tokoh terkemuka di Pasai adalah orang-orang keturunan dari Bengal. Menurut beberapa pendapat, berdasarkan teori Bengali, berarti Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-11 Masehi. S.Q. Fatimi berpendapat bahwa mengaitkan seluruh batu nisan yang ada di Pasai, termasuk batu nisan Maulana Malik As-Saleh dengan Gujarat adalah keliru. Fatimi berpendapat bentuk dan gaya batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Oleh karena itu, seluruh batu nisan itu hampir dipastikan berasal dari Bengal. Dalam kaitan data artefak ini, Fatimi mengkritik para ahli yang mengabaikan batu nisan Siti Fatimah bertanggal 475 Hijriah atau 1082 Masehi yang ditemukan di Leran, Jawa Timur. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu mazhab yang dianut kaum muslim Nusantara adalah mazhab Syafi'i, sedangkan yang dipegang kaum muslimin Bengal adalah mazhab Hanafi. 6. Teori Cina. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara karena dibawa perantau muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini memiliki beberapa bukti. Yang pertama, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Yang kedua, raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Patah. Yang ketiga, gelar raja-raja Demak yang ditulis dengan menggunakan istilah Cina. Teori ini pun memiliki beberapa kelemahan, yaitu
Islam di Cina merupakan minoritas, sehingga sangat tidak memungkinkan Cina sebagai pelopor penyebaran Islam di Nusantara. Demikianlah beberapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Pada dasarnya, semua teori tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Jadi, kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu bersamaan. B. Sebab-sebab Islam cepat berkembang di Nusantara. Ada 6 cara penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan secara damai, antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi, yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi, yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai, sehingga hal tersebut sangat memungkinkan bagi para pedagang Islam untuk menyebarkan Islam di Nusantara sambil berdagang. 2. Perkawinan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. 3. Pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain Pesantren Sunan Ampel di Surabaya, Pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten, Kiai Ageng Sela adalah guru dari Jagatingkir. Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa di Kerajaan Banten. 4. Kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seni bangunan, seni ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. 5. Politik. Kekuasaan raja memiliki peran sangat besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fatihillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. 6. Tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung antara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, babat tanah Jawa,
dan hikayat raja-raja Pasai. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17, dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain Hamzah Fansuri, Samsuddin As-Sumaterani, Nur al-Din Al-Raini, Abdul Al-Rauf, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Bonang. Penyebaran Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peran para wali songo. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam yang dikenal dengan cara berdakwah yang disebut juga wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Contohnya, Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Sementara untuk musik banyak dilakukan Sunan Bonang. Karya Sunan Bonang yang paling populer adalah Tombo Ati. Contoh lainnya antara lain Gamelan oleh Sunan Derajat serta Ganding, lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Pesan-pesan Islamisasi juga dilakukan melalui sastra, misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Adapun nama 9 wali songo tersebut antara lain yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Persia. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ketiga, Sunan Derajat atau Syarifuddin atau putra Raden Rahmat. 4. Sunan Bonang atau Mahdun Ibrahim, putra Raden Rahmat. Kelima, Sunan Kiri atau Raden Paku, murid Sunan Ampel. 6. Sunan Kalijaga atau Joko Said. 7. Sunan Kudus atau Jafar Siddiq. 8. Sunan Muri atau Raden Umar Said. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Faktor-faktor yang mendorong cepatnya perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, hubungan baik antara para saudagar pembawa ajaran Islam dengan pemerintah atau penguasa setempat. Yang kedua, para saudagar tidak pernah mencampuri urusan politik. Yang ketiga, para saudagar Muslim lebih dahulu mempraktekkan ajaran Islam pada dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat. Keempat, tidak ada proses secara paksaan dalam dakwah dan untuk menerima agama Islam. Faktor-faktor tersebut lambat laun menarik kegemaran atau perhatian penduduk setempat untuk menganut agama Islam dengan suka hati tanpa ada unsur paksaan. Selain itu, faktor yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia adalah ajaran Islam yang sederhana dan mudah dimengerti. Islam tidak mengenal kasta dan adanya akulturasi budaya. 3. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Nusantara diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-12 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Berkembangnya kerajaan-kerajaan tersebut salah satunya dikarenakan maraknya lalu lintas perdagangan jalur laut yang terjadi. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok berbaur dengan masyarakat Nusantara yang menyebabkan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Kerajaan Islam tersebut tersebar pesat di beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Masuknya Islam di Nusantara menandai munculnya era baru dalam berbagai aspek kehidupan yang berkembang di masyarakat. Aturan-aturan hidup yang mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan mulai dipraktekkan atau diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Aturan-aturan hidup tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas formal yang bernuansa hukum, melainkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang berkaitan dengan aspek kehidupan, ekonomi, budaya, sosial, masyarakat, bahkan politik yang menjadi bagian dari bagaimana Islam mendekatkan diri pada masyarakat Nusantara. Awal masuknya Islam ke Nusantara
tidak bersamaan karena ada beberapa daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam dan ada yang belum pernah dimasuki Islam. Sejarawan Islam berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara adalah di daerah Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, sedangkan Islam masuk ke Jawa pada waktu dikuburkannya Fatimah binti Maimun di Laren atau Gresik sekitar tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Kedatangan Islam ke belahan Indonesia bagian timur ke Maluku juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan, yaitu diperkirakan masuk pada abad ke-14 Masehi. Di Kalimantan, khususnya di daerah Banjarmasin, proses Islamisasi di daerah ini terjadi kira-kira pada 1550 Masehi. Adapun di Pulau Sulawesi, terutama di bagian selatan, telah didatangi pedagang Muslim pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan sekitar abad ke-12 masyarakat Muslim selanjutnya menumbuhkan kerajaan Islam dan tercatatlah sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 1. Kerajaan Samudra Pasai 1267 sampai 1521. Kerajaan Samudra Pasai dibangun oleh Marah Silo. Dia berhasil mempersatukan Samudra dan Pasai. Marah Silo memeluk agama Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah. Pada tahun 1285, Marah Silo kemudian dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Kedua, Kerajaan Malaka 1405 sampai 1511. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah. Nama Iskandar Shah merupakan nama Islam yang diperoleh setelah memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar yang disegani di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Malaka diperluas hingga mencapai wilayah Semenanjung Malaka pada masa pemerintahan Muhammad Iskandar Shah. Untuk memajukan perekonomiannya, Muhammad Iskandar Shah berupaya menjadikan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur perdagangan di Selat Malaka. 3. Kerajaan Aceh. Sultan pertama yang memerintah sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Banda Aceh dibuka menjadi bandar internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Wilayah Aceh terbentang dari daerah Delhi sampai ke Semenanjung Malaka, namun belum dapat menguasai Malaka karena diduduki oleh Portugis. 4. Kerajaan Demak 1478 sampai 1554 Masehi. Raja pertama dan pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Pada masa pemerintahannya, dibangun Masjid Agung Demak yang pembangunannya dibantu para wali dan sunan. 5. Kerajaan Mataram Islam 1588 sampai 1680 Masehi. Raja pertama dan pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Setelah Sutawijaya meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kerajaan Mataram, selanjutnya Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati Ing Sayyidin Halogo Panatagama, artinya kepala bala tentara dan pengatur agama. Wilayah kekuasaan Mataram diperluas hingga sampai Surabaya, Madiun, Ponorogo, Pasuruan, dan Kediri. Sekianlah materi yang dapat saya sajikan pada presentasi kali ini. Jika ada kata yang salah atau tidak pada tempatnya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.